Sobat Dunia Donghua, kita berjumpa kembali. Tanpa berlama-lama mari kita lanjutkan ceritanya. Selamat mendengarkan dan selamat berimajinasi. Gagak emas gagal menembus perairan Laut Selatan, tetapi kuda perang perak itu, bagaikan dewa, menempati ruang antara malam dan lautan luas. Tombak emas itu terangkat tinggi, pantulannya di air tampak lurus tak wajar meskipun airnya bergolak. Siluetnya tiba-tiba menjadi jelas di cermin air. Bentuknya sangat mirip dengan kuda dewa perunggu, tetapi dilapisi perak. Dengan demikian, keagungan dan keanggunannya terpancar dengan keindahan yang sakral. Siluet kuda dewa perak itu diterangi oleh gagak emas. Tubuh bagian atas manusia setengah manusia itu masih terbalut baju besi hitam tebal, membungkusnya erat-erat. Berdiri dengan pedang panjang terentang di belakangnya, ia tampak dari jauh seperti kelabang yang hendak menyerang. Ning Changjiu melihatnya, pikirannya dipenuhi pikiran, kuda itu mendekat lebih cepat dari yang dibayangkannya. Kuda dewa perak itu telah berhenti di laut, tetapi derap kakinya terus berlanjut. Cermin air bergeser ke atas, memperlihatkan titik-titik putih yang tak terhitung jumlahnya di langit. Titik-titik putih, tersusun seperti bintang, membentuk tombak vertikal. Gagak emas, yang bergerak dengan kecepatan tinggi melintasi lautan, diselimuti oleh tombak tersebut. Hujan tombak turun dari langit, disertai tombak emas yang dipegang kuda dewa. Ning Changjiu dan Lu Jiajia tak bertukar kata, namun sosok mereka bergerak hampir bersamaan. Liu Siwan berdiri diam, masih mengagumi pemandangan menakjubkan yang terpantul di cermin air, ketika, dalam sekejap, ia menyadari bahwa ia sendirian di kerajaan gagak emas. Menanggapi hal tersebut, ia pun, tanpa ragu, bergegas keluar. Di dalam kerajaan gagak emas, matahari bersinar terang, sementara di seberang, laut selatan terasa dingin dan bergelombang, dengan hembusan angin, dan aura pembunuh yang menusuk tulang merasuki segalanya. Saat tombak emas itu jatuh, Ning Changjiu telah menerjang maju. Tombak itu, ramping di tangan kuda dewa perak, sebenarnya seukuran menara. Ning Changjiu menghantam tombak emas itu. Sura menghunus tubuhnya, lengan emasnya menggenggam tombak itu. Sambil mengerutkan kening, ia menghunus pedang perak yang direbutnya dari Liu Junzuo. Dengan tebasan pedang yang dahsyat, ia menghancurkan ujung tombak itu, memadamkan momentumnya yang tak terhentikan. Lu Jiajia, berdiri di permukaan laut, menggunakan kekuatan magis penyatuan roh pedang untuk mengubah air di sekitarnya menjadi pedang. Lu Jiajia menggenggam ibu jari dan jari manisnya, memutar pergelangan tangannya dengan lembut, dan 10.000 pedang, merasakan benturan itu, terangkat serentak ke udara. Saat Liu Siwan melesat keluar dari kerajaan ilahi gagak emas, ia menyaksikan pedang-pedang air laut berbenturan dengan hujan tombak perak. Langit berwarna putih keperakan, dan hujan garam dengan niat pedang yang tak terhitung jumlahnya turun. Ini adalah hujan pedang yang sesungguhnya. Liu Siwan memperhatikan siluet anggun Lu Jiajia berkilauan di atas ombak, jantungnya berdebar tak terkendali. Ia adalah sebilah pedang, dan kini, di dalam wilayah roh pedang Lu Jiajia, tubuhnya merasakan panggilan yang tak terjelaskan, panas yang membubung, sensasi darahnya mendidih. Saat ia teralihkan, Ning Changjiu telah menyelesaikan ronde pertama pertarungan melawan kuda ilahi perak. Mengutip ingatannya, kuda ilahi perak melancarkan teknik tombak yang menyapu penuh. Di akhir pertarungan, prajurit berbaju zirah hitam itu mengangkat tombaknya, dan kuda itu mengayunkan kepalanya setengah. Gerakan memutar pinggang yang kuat ini membuat tombak menembus formasi pedang Ning Changjiu yang mendekat, menembus punggung tangan Sura, dan untuk sementara mendorongnya dan segudang pedang mundur. Ning Changjiu, tanpa cedera, melayang kembali ke darat di samping Lu Jiajia dan Liu Siwan. Kalian sudah lama dimanja di paviliun pedang. Kalian sudah lama tidak melihat monster seperti ini, kan? Ning Changjiu menatap Liu Siwan, tersenyum lembut, dan bertanya dengan lembut, apa kau takut? Kaulah yang dimanja. Aku jelas berlatih dengan tekun. Liu Siwan membalas, lalu berkata dengan serius, apa yang perlu ditakutkan? Bukankah kita pernah menghadapi Raja Dosa yang telah membangkitkan wujud mistisnya bersama di alam patah? Kita berdua sama-sama menggunakan tombak. Bagaimana mungkin kuda ini lebih kuat dari Raja Dosa? Mata Liu Siwan juga setajam perak. Ia berdiri di udara, mengangkat tangannya ke arah Ning Changjiu, dan berkata dengan dingin, cabut pedang kalian. Ayo kita bunuh bersama. Ning Changjiu mengaitkan jari-jarinya dengan jari-jarinya. Lu Jiajia membalikkan badannya, melindunginya dari hujan tombak perak, dan ia menutup mata terhadap pemandangan itu. Liu Siwan mendengus pelan. Ia merasakan tubuhnya terbakar, seperti gunung berapi yang sedang tidur, sesuatu yang akan meletus. Jika semuanya berjalan lancar, tubuhnya akan segera berubah menjadi hantu perak yang akan melayang di sekitar Ning Changjiu. Hantu ini tidak hanya akan menjadi bagian mendasar dari Sura Dao, tetapi juga perwujudan dari konsep niat pedang. Ia akan hidup berdampingan dengan Ning Changjiu, dan selama niat pedang Ning Changjiu masih ada, ia akan tetap abadi. Namun, segalanya berjalan serba salah. Jari-jari mereka menyatu, jelas beresonansi, namun seutas benang masih hilang, ikatan sejati tak mungkin terjalin. Lu Jiajia merasakan sesuatu yang aneh dan menoleh, alisnya berkerut. Ning Changjiu pun sama bingungnya.
Sebelumnya, dalam perjalanan ke Menara Piao Miao, ia dan Liu Siwan telah menguji resonansi hati dao mereka, dan hasilnya sempurna. Mengapa mereka tidak bisa mencapai kesempurnaan sekarang? Kuda ilahi perak jelas tidak akan membiarkan mereka menyelidiki masalah ini. Ia mengayunkan tombaknya seperti cambuk, tubuh bagian bawahnya menghentakkan kukunya, berlari kencang ke arah mereka. Ning Changjiu dan Liu Siwan melepaskan cengkeraman mereka untuk sementara. Kuda ilahi perak, yang pantas menyandang status tingkat menengahnya, jauh melampaui kuda-kuda perunggu Sungai Luo dalam hal kekuatan dan kecepatan. Dengan kekuatan ledakan yang mencengangkan, kuda dewa itu menerjang maju, tombaknya melesat dengan ribuan titik cahaya, bagaikan rentetan anak panah, menembus musuh hingga ke ujung. Ning Changjiu melindungi Liu Siwan. Dengan genggaman cepat, ia menggenggam pedang perak ramping itu. Teknik pedangnya menebas dengan kekuatan yang nyaris impulsif, melepaskan 3.000 bayangan pedang yang berbeda hampir bersamaan. Liu Siwan menyaksikan dengan takjub. Ia tak pernah membayangkan ilmu pedangnya telah mencapai tingkat setinggi ini selama ini. Kekalahan kakak senior kedua sungguh pantas. Sebuah serangan meletus di atas laut. Liu Siwan tak mampu bertransformasi menjadi wujud spiritual energi pedang. Dengan kekuatan tempurnya, di tingkat ke-8 atau ke-9 alam Istana Ungu, ia tak tertandingi dalam situasi saat ini. Di belakangnya, Lu Jiajia telah menebas sebagian besar hujan tombak. Di depan, 3.000 bayangan pedang Ning Changjiu, bersama tubuh utamanya, menyerbu ke depan. Namun, kuda dewa perak itu tak hanya memiliki daya bunuh yang dahsyat, tetapi juga aura yang begitu kuat. Ia mengayunkan tombaknya, melepaskan 3.000 tombak dalam waktu yang sangat singkat, setiap serangan mengenai bayangan pedang Ning Changjiu di titik terlemahnya. 3.000 bayangan pedang itu langsung hancur. Dengan dentang, pedang perak Ning Changjiu yang diarahkan ke kuda dewa dihadang oleh tombak emas. Semburan api dewa meletus dari titik benturan. Pertempuran kembali berlanjut. Ning Changjiu merasa mungkin beberapa bulan terakhirnya terlalu mudah, dan surga, yang merasa kasihan padanya, sedang mencari musuh yang tangguh untuk menyiksanya. Ia merasa bahwa jika ia bisa naik ke tahta Dewa Gagak Emas, ia pasti akan membunuh kuda liar itu. Bahkan jika ia mencapai tubuh Sura yang utuh, ia masih memiliki kesempatan untuk membunuhnya. Namun, ada garis tipis di antara keduanya. Perbedaan ini membuat kuda dewa yang bagaikan gunung itu tampak sangat menindas. Setiap tebasan, setiap ujung tebasan pedangnya yang terkonsentrasi, dihancurkan oleh tombak, berulang kali mengganggu serangannya yang seharusnya mulus. Namun, meskipun tombak kuda ilahi perak yang ganas, tombak itu tidak dapat benar-benar menembus Ning Changjiu. Sebaliknya, tombak itu dikendalikan oleh bayangan pedang lawan yang tak berujung, seolah-olah jatuh ke dalam posisi pasif. Sementara keduanya masih dalam kebuntuan, Lu Jiajia telah menembus langit bayangan pedang dan mengikutinya. Bertahun-tahun bertarung berdampingan telah memberi mereka pemahaman diam-diam. Ning Changjiu hanya menyerah dan hanya membantu menarik serangan. Dalam hal niat pedang saja, Lu Jiajia lebih murni dan lebih cocok untuk pembunuhan semacam ini. Energi pedang keduanya membombardirnya seperti hujan. Kuda ilahi perak mengayunkan tombaknya dalam lingkaran, dengan acuh tak acuh menahan serangan gabungan mereka. Kuku besinya melangkah ke laut, tetapi tubuhnya tetap tak bergerak. Liu Siwan menyipitkan mata, tak mampu menghadapi cahaya menyilaukan di depan. Angin kencang yang disebabkan oleh pertempuran mereka juga mendorongnya mundur berulang kali, menjauh dari pusat medan perang. Sosok Ning Changjiu dan Lu Jiajia melayang tak menentu di kedua sisi kuda ilahi perak, mencari celah untuk menyerang. Seorang ahli 5 jalan biasa hampir tak mungkin melawan kekuatan kerajaan dewa, tetapi Ning Changjiu juga didukung oleh kerajaan dewa kuno. Selama kekuatan kerajaan Gagak Emas habis, bahkan kuda ilahi perak pun tak mampu membunuhnya. Di seberang laut selatan yang luas, energi pedang meletus bagai tsunami, gelombang demi gelombang. Sekalipun mereka bertarung selama 3 hari 3 malam, kemungkinan besar takkan ada pemenang yang jelas. Jauh di tengah laut, Wenzu berjalan terlatih-tatih menyusuri air, perlahan-lahan menuju ke sana. Daerah ini jauh dari gejolak di Laut Selatan, tetapi Wenzu dapat merasakan sedikit situasi melalui bintang-bintang. Ia mengulurkan tangannya, dan cahaya bintang yang jatuh mengembun di telapak tangannya, berubah menjadi pedang kuno. Ia menyampirkan pedang di punggungnya, memejamkan mata, dan bermeditasi. Niat membunuhnya semakin kuat. Dalam perjalanan menuju Laut Selatan ini, pedang ini akan meminum darah, dan akan membunuh. 3 hari tersisa hingga Sang Suci Pedang tiba di Laut Selatan. Saat ini, pagi belum tiba di Laut Selatan. Kuda ilahi perak yang terkepung beradu di tengah energi pedang yang mengalir deras, tak mampu meraih kemenangan telak. Ini adalah sesuatu yang belum pernah dialami kuda ilahi perak selama bertahun-tahun. Sebelum fajar tiba, kuda ilahi yang bertempur dengan ganas itu tiba-tiba menyarungkan tombaknya. Di balik baju zirah hitamnya, pupil matanya berubah menjadi merah darah tua. Ini mirip dengan sang dewa ilahi yang menampakkan wujud mistisnya, terjun ke dalam kegilaan demi kekuasaan. Kuda ilahi perak secara spontan menjadi gila. Ning Changjiu dan Lu Jiajia sama-sama merasakan bahaya dan, dengan sekejap sosok mereka, menyarungkan pedang mereka dan berpencar.
Di dalam Laut Selatan, masih diselimuti kegelapan, hamparan cahaya putih yang luas melonjak. Cahaya itu tidak merata, tumpang tindih, dan berkilauan. Dalam sekejap, laut tempat mereka berdiri diselimuti oleh sebuah bayangan. Bayangan itu menyingkapkan medan perang kuno. Puluhan ribu tombak terhampar miring di tanah. Dari atas, laut tiba-tiba berubah menjadi gundukan pedang. Kuda perang meringkik liar, dan jenderal berbaju zirah hitam itu mengucapkan suku kata kuno. Ia menghunus tombaknya lagi, tetapi sasarannya bukanlah Ning Changjiu dan Lu Jiajia, melainkan Liu Siwan, yang mengawasi dari jauh. Liu Siwan, bahkan di dalam gundukan tombak, merasakan gelombang niat membunuh yang tiba-tiba, pipinya pucat pasi. Ning Changjiu bergerak untuk menghentikan kuda Dewa Perak, sementara Lu Jiajia berubah menjadi pelangi untuk menyelamatkannya. Semuanya terjadi dalam sekejap. Saat niat membunuh melonjak, Lu Jiajia meraih pergelangan tangan Liu Siwan dan mengangkatnya ke udara. Kuda Dewa Perak itu, yang murka, memancarkan cahaya merah, darah yang kaya dan membara. Dengan mendengus, prajurit berbaju zirah itu menggunakan bayangan tombaknya sebagai penjara, menjebak Ning Changjiu untuk sementara. Ia kemudian membalas serangannya dengan pukulan langsung, menghantam tubuhnya. Ning Changjiu menyatu dengan Sura, membuang pedangnya dan menyerang kuda dewa. Namun, kuda dewa yang dilindungi oleh Tian Jinian itu bagaikan tembok yang tak tertembus, tak tergoyahkan. Saat keduanya masih bertarung, kuda Dewa Perak itu tiba-tiba menggerakkan kuku depannya dan menendang tombak emas yang miring dengan ganas. Tak sempat menghentikannya, tombak itu melesat dan menusuk Lu Jiajia. Lu Jiajia memegang Liu Siwan dengan satu tangan, berdiri menyamping di depannya, dan mengarahkan tombak emas yang beterbangan itu. Sosok manusia itu tampak kecil dibandingkan dengan tombak emas itu. Namun, Lu Jiajia mempraktikkan jalan keabadian. Kini, pakaian putihnya bergulung, energi pedang menyembur keluar, dan di belakangnya, bayangan tubuh abadi yang lebih besar samar-samar tergambar. Tombak emas itu berhenti di depan Lu Jiajia. Kekuatan spiritual Lu Jiajia pun terkuras dengan cepat, dan wajahnya pucat pasi. Roh pedangnya terpacu hingga batas maksimal. Namun, alam Lu Jiajia ternyata tidak cukup, dan ia tak mampu menahan tombak yang ganas itu. Tepat ketika niat pedangnya hampir habis oleh tombak itu, ia tiba-tiba merasakan gelombang energi pedang yang murni dan kuat membubung di sekelilingnya. Mata spiritual Lu Jiajia melirik dan melihat Liu Siwan, yang pergelangan tangannya dipegangnya, telah menutup mata, mengerutkan bibir, dan tubuhnya berubah menjadi putih keperakan. Gadis itu, yang sebelumnya gagal beresonansi dengan Ning Changjiu, kini, di bawah katalis penyatuan pedang rohnya, mulai menjadi roh. Namun masih ada satu benang yang hilang. Benang terakhir ini dengan cepat diisi oleh Ning Changjiu. Ning Changjiu memanggil gagak emas dan, menggunakan perisai matahari emas kerajaan ilahi, melepaskan diri dari cengkeraman kuda dewa dan langsung tiba di sisi Lu Jiajia. Ia memisahkan tubuh suranya untuk sementara melawan tombak emas, lalu menggenggam tangan Lu Jiajia yang lain. Boom! Cahaya putih melonjak, dan energi pedang membubung ke langit. Penyatuan pedang roh Lu Jiajia adalah katalis terakhir. Dengan bantuannya, pikiran dan jiwa Ning Changjiu akhirnya beresonansi dan menyatu dengan Liu Siwan, menjadi satu. Fajar menyingsing, dan cahaya putih samar muncul di timur. Tangan kanan Lu Jiajia kini kosong. Gadis berkostum hitam itu berubah menjadi roh perak, berputar-putar di sekitar Ning Changjiu seperti naga. Setelah kota dunia rusak, tubuh Sura yang telah diputus Ning Changjiu akhirnya lengkap pada saat ini. Ning Changjiu merentangkan tangannya. Sura yang tertusuk tombak emas tiba-tiba meraung. Di tengah raungan marah kuda Dewa Perak, Ning Changjiu menggenggam tombak emas itu, mendorongnya mundur sedikit demi sedikit, lalu mengangkatnya seolah-olah tak ada apa-apanya, dan melemparkannya ke arah kuda Dewa Perak. Di laut, bayangan medan perang kuno tersapu. Kuda Dewa Perak menangkap tombak dan memegangnya dengan punggung tangannya, tetapi ujung tombak itu masih menembus baju zirah hitam. Baju zirah itu hancur berkeping-keping di bawah tekanan berat dan jatuh ke laut, memperlihatkan tubuhnya yang telah lama mati. Titik. Di dasar sungai Luo, airnya terus berguncang. Tuan, apakah kita benar-benar tidak perlu mengkhawatirkan Bai Zhang? Siming masih sedikit khawatir. Ye Changong berkata lembut, meskipun ketiga kuda dewa itu ganas, mereka hanyalah hidangan pembuka untuk pertempuran yang akan datang. Lagi pula, Bai Zhang bukan kucing kecil. Kau belum pernah mengalami perang dewa di masa lalu, belum pernahkah kau mencium bau busuk gunungan mayat dan lautan darah? Setiap kali seorang dewa tertinggi naik tahta, ratusan dewa, baik besar maupun kecil, musnah, apalagi dewa seperti Bai Zhang yang memimpin pembantaian. Siming mengangguk pelan, kekhawatirannya memudar. Ia menundukkan kepala dan melanjutkan membaca buklet. Tanggal 21 September. Hujan badai yang telah lama ditunggu-tunggu turun di sungai Luo. Aku bangun pagi-pagi sekali hari ini. Aku tahu kau tidak akan basah, tapi aku tetap membuat payung dengan tulang naga. Yah, sebenarnya aku membuat dua, karena aku takut kau tidak akan datang sendirian. Kau tahu, aku tidak pelit. Tanggal 22 September. Hujan di sungai Luo belum berhenti, dan aku tidak tahu berapa lama akan berlangsung.
Hari-hari hujan akan menunda perjalanan kita, jadi aku memaafkanmu karena terlambat, tapi kau harus tetap datang. Tanggal 23 September. Dunia luar semakin kacau. Para pemberontak terbunuh, dan mayat mereka berubah menjadi roh-roh pendendam. Tetaplah pemberontak. Aku membunuh banyak orang, tapi sia-sia. Aturan yang kau katakan tahun itu tidak lagi berlaku. Aku memasak bubur hari ini, sesuai dengan buku. Ketika kita pergi ke kuil tahun itu, Sie bilang kau paling suka bubur yang dia masak. Aku membeli buku pelajaran dan berencana untuk mempelajarinya dan membuatnya untukmu nanti. Tapi metode ini sangat sederhana, apakah kau akan menyukainya? Tanggal 24 September. Hujan semakin deras. Aku tahu sesuatu yang besar pasti telah terjadi. Jika ini mendesak, kau seharusnya mengirim surat. Aku tidak bersikap tidak masuk akal. Petik 2. Tanggal 25 September. Hujan berhenti. Aku tahu aku tidak bisa menunggumu lebih lama lagi. Karena matahari terbit. 9 matahari. Ekspresi Siming sedikit bergetar, bulu matanya bergetar, dan rasa getir membuncah di hatinya. Ia seperti melihat seorang wanita duduk di sana, menulis kata-kata ini dengan putus asa. 9 matahari muncul di langit. Buku harian dan mitos menyatu, dan waktu pun bertumpang tindih. Siming terhanyut, menyadari bahwa Yi kini berada jauh di alam liar selatan, membantai 9 bayi Yali dan ular budidaya, lalu bergegas ke dunia tengah, dengan busur panjang yang membentang di seluruh dunia tengah, untuk menembak jatuh matahari dari langit. Saat itu, Yi bertanya-tanya apakah ia masih ingat janjinya dengan Dewi Luo. Namun entah ia ingat atau tidak, janji itu sia-sia. Sie gugur dalam pertempuran, dan 9 matahari pun lahir. Demi rakyat, ia harus menghancurkan mereka dengan tangannya sendiri, betapapun hancur hatinya, betapapun berdukanya ia. Saat itu, ia seharusnya melupakan segalanya. Siming tersadar kembali, matanya melirik buku catatan dengan tenang. Ia memandangi tulisan tangan wanita itu yang samar, dan teringat akan kepolosan dan kekejaman Cao Xiaoli, hatinya pun hancur. Ye Changong berdiri diam di sampingnya, cahaya lilin menyinari jari-jarinya, memancarkan cahaya bak giok. Beberapa halaman berikutnya dari buku harian itu ditulis dengan berantakan dan tidak koheren. Sebagian besar isinya menggambarkan pengalaman masa lalunya bersama Yi. Kata-kata itu berubah menjadi bayangan samar, melintasi lautan kesadaran bagai kilatan cahaya, lalu tenggelam oleh suara ombak sungai Luo. Siming membolak-balik halamannya dengan lembut, dan secara kasar memahami keseluruhan cerita tahun itu. Setelah Kaisar Jun bereinkarnasi menjadi Yi, Luoshen menjadi guru pertamanya. Ia membimbingnya selama bertahun-tahun, dan keduanya jatuh cinta. Kemudian, Yi menikah dengan Chang'e, dan Luoshen berpisah dengannya. Bertahun-tahun kemudian, perang para dewa meletus, dan Luoshen yang relatif tak berarti dikepung oleh para dewa dan iblis. Setelah mendengar berita itu, Yi membunuh beberapa orang dengan panah wanlinya, lalu bergegas kembali semalaman untuk menyelamatkan Luoshen. Sejak saat itu, Luoshen tetap berada di sisi mereka, berbagi hidup dan mati. Terlepas dari jalinan cinta, benci, dan kesalahpahaman, mereka menjalin ikatan yang erat. Kemudian, ketika Sungai Luo dalam bahaya, Luoshen harus kembali. Sebelum berpisah, ia memberi Yi peta Sungai Luo sebagai tanda cinta mereka, dan Yi menjanjikannya tanggal 9 Oktober. Mengingat perasaan mereka saat itu, tanggal tersebut akan menjadi tanggal pernikahan. Chang'e menyadari perasaan mereka, tetapi sifat acuh tak acuhnya mengabaikan hal itu. Siming membolak-balik halaman buku, matanya berkedip-kedip, hatinya terukir duka di antara baris-barisnya. Menjelang hari ke-9 bulan ke-10, Luoshen membangun sebuah bangunan kecil di dasar sungai dan mengubur mutiara anti-air, menjadikannya tempat peristirahatan mereka di masa depan. Ia merapikan kamar pengantinnya, menanggalkan gaun birunya, mengenakan gaun pengantin merahnya, dan menunggu siang dan malam. Ia mungkin masih menyimpan secercah harapan saat itu, tetapi Siming sudah menebak akhir ceritanya. Lilin ini disebut kecerahan abadi. Ye Changong tiba-tiba berbicara. Siming melirik lilin terakhir di ruangan itu. Kecerahan abadi. Ia tahu istilah, lampu terang abadi. Ya, kata Ye Changong, otoritas Kaisar Jun juga disebut kecerahan abadi. Siming merasakan sedikit kesedihan. Ia menundukkan kepala, tatapannya melirik ujung buku harian itu. Di akhir cerita, Luoshen duduk di gedung kecilnya yang sepi, masih tak sabar menunggu Yi. Namun ia menyaksikan 9 matahari hancur, satu persatu, mengetahui Yi masih hidup, dan ia tersenyum. 9 matahari hancur, bulu gagak mereka meledak dan melayang menuju dunia manusia. Anggap saja itu kembang api yang kau kirimkan padaku. Pada tanggal 9 Oktober Yi menembak jatuh 9 matahari. Pertarungan antara dewa dan iblis, monster kuno dan makhluk abadi, serta semua kekuatan lain di dunia memasuki titik balik berikutnya. Di hari yang sama, kekuatan dahsyat 6 dewa primordial menyerbu, dan Luo He berada dalam bahaya. Ia mengenakan gaun pengantinnya, menghunus pedang, dan bersumpah untuk mempertahankan Sungai Luo sampai mati, dan akhirnya meninggal di sana. Mitos seringkali mengandung cita-cita yang indah.
Karena itu, kisah Yi yang menembak jatuh 9 matahari dan Chang'e yang terbang ke bulan masih diwariskan hingga kini, tetapi wanita bergaun pengantin yang meninggal di tepi sungai Luo sambil bersandar pada pedangnya jarang disebutkan. Saya khawatir bahkan Cao Xiaoli sendiri tidak mengingatnya. Xiaoli, syukurlah, jiwa Xiaoli telah terpelihara. Bukankah seharusnya beberapa penyesalan yang tertinggal harus ditebus? Kata Siming. Henge bersenandung pelan dan berkata, jiwa Luo Shen dilindungi oleh Ju Fu dan aku. Kemudian, ketika aku membunuh Xuan Fu dan mendirikan kota alam patah, aku menyimpan jiwanya di sana. Kemudian, ketika aku memutuskan untuk menerima Ning Changjiu sebagai muridku, aku juga mengizinkan jiwa Luo Shen bereinkarnasi, sehingga usia mereka hampir sama. Namun, Henge terkejut karena awalnya ia gagal menemukan Ning Changjiu di kehidupan ini. Siming mengangguk dan menutup buku itu. Kembali di ngarai salju, Ye Chu telah mengatakan bahwa Cao Xiaoli memiliki bintang kera putih dan bintang kelinci giok sebagai bintang pendamping, dengan bintang Luo Shen di posisi tengah. Asteris. Kera dan kelinci melambangkan Ju Fu dan Henge, dan bintang Luo Shen melambangkan statusnya. Haruskah kita naik ke atas dan melihatnya? Tanya Siming. Tidak perlu, kata Ye Changong pelan. Biarkan Xiaoli kembali sendiri suatu hari nanti. Baiklah, tidak apa-apa. Siming mengembalikan buku itu ke tempatnya, hanya menerima buku resep Xie. Ye Changong melirik buku resep itu dan tiba-tiba berkata, ini satu-satunya salinan yang dijual Xie saat itu. Siming tertegun, lalu tertawa, itu bisa dimengerti. Ye Changong mengerutkan bibirnya, seolah mencoba tersenyum lembut, tetapi emosinya akhirnya memudar. Siming menatap Ye Changong dan berkata perlahan, aku ingin tahu seperti apa situasi di sana. Ye Changong berkata, jangan khawatir, Ning Changjiu bukan yang terlemah. Siming tidak begitu mengerti. Ye Changong melanjutkan, di kerajaan ilahi Xuan Fu, Shen Yu dan 5 kaisar telah menghabiskan energi yang sangat besar untuk menekan Bai Zhang. Keberadaan mereka sudah bergantung pada yang tak terlihat, dan sekarang mereka bahkan semakin tak berdasar. Kedua muridku sekarang lebih lemah dari Ning Changjiu. Petik 2. Jika Ning Changjiu bisa mendapatkan tubuh sura yang lengkap dan kerajaan ilahi, maka dia dan Lu Jiajia, bersama-sama, seharusnya lebih kuat dari kita, kata Ye Changong. Siming berpikir sejenak sebelum menyadarinya. Strategi Tianji adalah menekan yang tengah dengan yang atas, lalu yang bawah dengan yang tengah, lalu mengorbankan yang bawah. Namun asumsi Tianji tentang yang atas, tengah, dan bawah itu salah. Kenyataannya, Ning Changji adalah yang tersembunyi di atas, mereka di tengah, dan Shen Yu serta 5 kaisar di bawah. Setelah membandingkan pola-pola ini, situasinya benar-benar terbalik. Satu-satunya yang berada dalam bahaya adalah kereta perang ilahi kerajaan barat dan 5 kaisar, tetapi kerajaan barat dekat dengan 3000 dunia. Tuan, Anda bijaksana, kata Siming tulus. Baiklah, kata Ye Changong, ayo kita kembali, dan bawa bangunan merah kecil ini bersama kita. Bagaimana kita bawa bangunan ini? Siming bingung. Ye Changong melihat keluar pintu dan berkata, bukankah kuda-kuda ilahi sudah menarik kereta perang di luar? Siming selalu merasa tak mampu mengikuti pikiran sang guru. Kuda dewa penarik kereta ada di luar. Apakah ia mengandalkan kuda dewa perunggu untuk menarik kereta? Kewibawaan sang guru sungguh layak berada di dunia mimpi. Siming menatap Ye Changong sejenak, lalu membantunya membungkus selimut putih lebih erat, takut ia akan masuk angin. Riak-riak yang terbentuk dari pertempuran sengit di sungai Luo telah terpancar dari jauh, terisolasi oleh penghalang yang dibentuk oleh manik-manik anti-air. Ye Changong menarik tangannya ke dalam selimut. Ia berdiri di bangunan kecil itu, memandangi tata letak paviliun dan syair-syair bahagia yang terpajang di dinding. Sebagian besar syair telah terkoyak, dan berpadu dengan suasana dingin dan sepi, membuat orang merasa sedih. Sudah terlalu lama, dan ia tak bisa lagi mengingat dendam antara dirinya dan Dewi Luo. Jika mereka bertemu lagi di masa depan, mereka akan saling mengenal lagi. Berpikir demikian, Ye Changong menunjuk dengan ringan menggunakan jari-jarinya, dan wibawa mimpi itu pun lenyap. Di dalam bangunan merah kecil itu, di bawah pengaruh mimpi, segalanya perlahan kembali ke keadaan semula. Lampu abadi bukan lagi satu-satunya lampu merah di ruangan itu. Perasaan hangat mengusir kesepian dan menyelimuti ruangan itu. Ayo naik, kata Ye Changong. Mereka sudah terlalu lama berlama-lama di sini. Siming mengangkat jari gioknya yang ramping sedikit, menunjuk ke bangunan kecil itu, dan akhirnya memastikan, apakah kau benar-benar ingin membawanya? Ya, Ye Changong mengangguk, mundur selangkah ringan, dan kembali duduk di kursi kayu. Alam Siming cukup untuk memindahkan gunung dan lautan, jadi mengendalikan bangunan merah bukanlah masalah. Di bawah kendali Siming, bangunan yang bertatahkan manik-manik anti-air itu tercabut dan melayang dengan mantap ke langit. Siming melihat bahwa meja itu kehilangan pijakan kakinya, berpikir sejenak, dan memasukkan kembali buku resep itu. Bangunan merah itu muncul dari sungai Luo, dan angin serta guntur menerjangnya, tetapi Siming dengan mudah menerobosnya. Bai Zhang dan kuda dewa perunggu telah bertarung di sungai Luo sepanjang malam. Wilayah guntur yang mengamuk telah lama runtuh, dan penghalang perak pun hancur.
Pupil mata kuda perunggu meredup, tubuhnya penuh luka, meskipun tidak ada darah yang mengalir. Tubuh Baizang terbakar, rok peraknya berkibar, sutra putihnya berdesir tertiup angin yang mendekat. Meskipun akhirnya ia menang, ia hampir kelelahan. Cahaya fajar bersinar di cakrawala. Baizang berbalik dan melihat sebuah bangunan kecil berwarna merah mendekat. Seorang wanita cantik berjubah hitam berdiri di ambang pintu, rambutnya seputih perak. Kau baru di sini, pertarungan hampir berakhir. Mencoba menambahkan satu pukulan terakhir dan mencuri hasilku. Baizang melotot, telinganya yang bulat dan buas berkedut saat berbicara, taringnya yang runcing terlihat. Siming berkata dengan tenang, tentu saja tidak. Aku ingin melihat Tuan Baizang membunuhnya sendiri. Baizang menjadi semakin marah. Setelah semalaman bertarung tanpa henti dengan kuda perunggu itu, meskipun mengasyikkan, kekuatannya telah mencapai batasnya. Laut Qi-nya terkuras habis setelah pertempuran malam itu. Meskipun ia telah melukai kuda perunggu itu dengan parah, ia tidak berhasil membunuhnya. Jika ia terus membuang waktu seperti ini, ia akan kalah. Baizang mengepalkan tinjunya dan dengan marah berseru, lupakan saja. Dewa ilahi ini tidak peduli dengan ketenaran dan kekayaan. Aku akan memberimu pukulan terakhir. Cepat dan habisi. Ia linglung dan hampir pingsan. Pada saat itu, di rumah merah kecil, Ye Changong mengulurkan tangan dan menepuknya pelan. Rantai tulang naga penjara kematian yang telah mengikat Baizang begitu lama tiba-tiba mengendur di lehernya. Jantungnya berdebar, bertanya-tanya apakah ini hadiah untuk pertempuran semalam. Kemudian, amarahnya membuncah, dan ia mencoba melawan dan melarikan diri. Namun, kekuatan spiritualnya telah terkuras, membuatnya kehilangan tenaga. Ketika Siming mendekat, ia melayangkan pukulan dahsyat, tetapi Siming dengan mudah menangkapnya, menariknya ke depan dan memukulnya. Baizang terpukul, lalu tubuhnya ditarik dengan keras dan terlempar. Ia tertegun, kembali ke wujud aslinya, dan terlempar kembali ke Istana Merah. Ia berguling 2 kali di tanah sebelum jatuh lemas. Ia membuka matanya dengan lemah dan mendapati dirinya di kaki Ye Changong. Saat itu, Ye Changong dengan lembut melemparkan penjara tulang naga di tangannya. Tak perlu dikatakan lagi, targetnya adalah kuda Dewa Perunggu. Kuda Dewa Perunggu merasakan bahaya dan ingin melarikan diri, tetapi bagaimana mungkin si Maming memberinya kesempatan seperti itu. Saat kuda Dewa Perunggu melompat ke udara, pedang hitam mencegatnya. Dengan cahaya pedang, pedang itu menyebarkan kekuatan waktu dan menghalanginya di atas kuda Dewa Perunggu. Kuda dewa itu tidak dapat menerobos dalam waktu singkat, tetapi penjara tulang naga kematian dengan cepat melilitnya, menjebak tubuhnya. Rantai ini, yang pernah memenjarakan Dewa Xuanfu, bisa cukup kecil untuk memenjarakan daun atau cukup besar untuk melilit gunung. Tubuh kuda dewa itu terkunci oleh penjara tulang naga kematian. Saat ini, bahkan jika dewa memanggilnya kembali, ia tidak dapat kembali. Ujung lain rantai tulang naga diikatkan ke menara merah. Ye Changong menyambar kucing putih itu dari tanah dan menggendongnya. Cakar Baizang menyentuh hatinya. Ia tahu Chang'e lemah, dan ini hanyalah provokasi terselubung. Namun, meskipun hukumannya dicabut, ia tak punya tenaga lagi. Kini yang ia inginkan hanyalah tidur nyenyak. Cakarnya yang terangkat kemudian berubah menjadi bantalan dan menghantam ke bawah. Kepala Baizang terkulai, dan ia pun tertidur. Siming telah menyarungkan pedang hitamnya dan terbang kembali ke dalam gedung. Di tempat lain, kuda Dewa Perunggu juga terperangkap dalam sangkar kematiannya. Ia meringkik dan meratap, tetapi tak bisa melepaskan diri. Kuda dewa itu sendiri kurang cerdas, jadi menyerang kesadarannya relatif mudah. Ye Changong dengan lembut memencet rantai itu, mengirimkan perintah melalui mimpi. Mata kuda Dewa Perunggu itu bersinar merah saat ditarik oleh rantai tulang naga, menarik gedung merah itu, dan berlari kencang ke selatan. Bagaikan kereta kuda yang melintasi surga. Siming duduk di kereta kuda itu, kekagumannya kepada tuannya semakin dalam. Biarkan Baizang dan kudanya sama-sama menderita kerugian, melemahkan kekuatan Baizang dan membebaskan penjara tulang naga. Keputusan Tuan selalu sederhana dan efektif. Tuan bahkan mengaku tidak merencanakan apapun. Siming memuji sambil tersenyum, rambutnya memerah karena gembira. Jari-jari Ye Changong membelai lembut bulu kucing itu. Sebenarnya, alasan utamanya adalah tanpa kuda ini, kita tidak bisa mencapai sekte roh kuno. Kenapa? Tanya Siming. Ye Changong berkata, kerajaan ilahi garis merah telah dibuka. Itu adalah garis pertahanan bagi kita, dan kita membutuhkannya untuk melewatinya. Mendengar ini, Siming menatap gadis yang menggendong kucing itu, kekagumannya semakin bertambah. Ia duduk di samping tuannya. Lilin yang selalu menyala berkedip-kedip di atas meja. Ye Changong menatap cahaya lilin sejenak, lalu berkata, aku juga lelah. Setelah itu, ia dengan lembut meringkuk dalam pelukan Siming dan tertidur. Di bawah langit redup Netherworld, Cao Xiaoli meregangkan tubuh dengan malas. Ia baru saja terbangun dari mimpi. Akhir-akhir ini, ia sering memimpikannya banyak hal dari masa lalu. Di adegan terakhir, ia melihat dirinya duduk di sebuah ruangan kecil dengan hanya satu lampu, memandang keluar sendirian, seolah menunggu seseorang, tetapi di luar gelap.
Ia pikir setidaknya ada lilin di ruangan itu, tetapi kemudian ia berpikir bahwa keberadaan lilin itu tidak ada hubungannya dengan ruangan itu. Jika ia membawanya keluar, hanya akan ada seberkas cahaya di luar, sementara ruangan itu akan gelap gulita. Ia hanya punya satu lilin ini, dan lilin itu akan tetap sama dimanapun ia berada. Cahaya redup inilah satu-satunya penghiburnya. Ia tidak mengerti mengapa ia memiliki pikiran-pikiran liar seperti itu. Mungkin ini pertanda kelemahan mental. Saat ia mengingat mimpinya, rok berwarna buah pir itu berkibar di sudut matanya. Cao Xiaoli perlahan tersadar dan menoleh ke sampingnya, hanya untuk melihat Ning Xiaoling duduk di tangga di sampingnya. Apa yang kau pikirkan? Apa kau sedang mimpi buruk? Tanya Ning Xiaoling. Cao Xiaoli menopang dagunya, mengangguk, dan berkata dengan sungguh-sungguh, ya, Feng Shui netherworldmu buruk, yang membuatku mimpi buruk setiap hari. Ini pasti ada hubungannya denganmu. Ning Xiaoling tersenyum dan berkata, mimpi buruk apa yang kau alami? Ayo, ceritakan pada adikmu, Ning. Cao Xiaoli mendengus pelan, tetapi tetap berbicara, berkata lirih, ya, akhir-akhir ini aku bermimpi tentang sebuah sungai. Sepertinya ada sebuah rumah di sungai itu. Sepertinya itu rumahku. Rumah. Ning Xiaoling mengingat identitasnya dan berkata, Sungai Luo jauh dari sini. Dengan kemampuanmu, akan sulit untuk sampai ke sana tanpa 1 atau 2 bulan. Yah, aku hanya mengatakannya dengan santai. Cao Xiaoli mengusap pipinya. Ia hanya ingin menjadi dirinya sendiri di masa kini. Ia tidak benar-benar bernostalgia dengan kehidupan masa lalunya, kecuali identitas sebagai tuan dan kekasih, tentu saja. Ia selalu membuat pilihan yang jelas. Ning Xiaoling menatap pipinya dan bertanya sambil tersenyum, apakah kau merindukan rumah? Tidak juga, aku tidak mengingat hal-hal itu dengan jelas. Cao Xiaoli berbicara perlahan dan berkata, lagi pula, apa gunanya kalau aku meleset, dia tidak bisa terbang. Ning Xiaoling ikut tersenyum. Ia menatap dunia bawah yang masih terasa asing ini dan berkata, sebenarnya, aku masih sangat iri padamu. Ah, Cao Xiaoli sedikit terkejut. Ia mengerutkan kening dan berkata, apa yang harus kuiri? Penampilanmu. Ning Xiaoling berkata, aku iri padamu karena kau dan kakakmu sudah saling kenal selama ribuan tahun dan benar-benar saling mencintai. Cao Xiaoli berkata, kalau begitu aku juga iri padamu. Lagi pula, kau dan guru adalah kekasih masa kecil. Suara Ning Xiaoling merendah, dan berkata, apa gunanya? Kakak seniorku mempertaruhkan nyawanya di luar, tapi aku terjebak di sini dan tidak bisa berbuat apa-apa. Cao Xiaoli berempati dan berkata, aku juga. Ning Xiaoling menggelengkan kepalanya dan berkata dengan frustrasi, tidak, kau tidak. Aku terjebak di sini karena aku adalah penguasa dunia bawah dan tidak bisa keluar, dan kau terlalu lemah. Bahkan jika kau pergi, kau akan menjadi beban bagi kakak seniormu. Cao Xiaoli mengerucutkan bibirnya, menatap wajah mungil Ning Xiaoling yang polos dan cantik, lalu berkata dengan marah, guru selalu bilang betapa imutnya adik perempuannya. Aku tertipu. Aku harus memberi tahu guru wajah aslimu. Mata Ning Xiaoling berbinar, apakah kakak seniormu benar-benar mengatakan itu? Cao Xiaoli ingin sekali menerkam gadis itu dan menghajarnya, tetapi setelah dipikir-pikir lagi, ini wilayah pihak lain, dia tidak bisa mengalahkan mereka, jadi dia merasa semakin bersalah. Baiklah, baiklah. Ning Xiaoling menepuk punggung indahnya dengan lembut dan berkata, meskipun aku memiliki kerajaan Nether, aku tidak bisa membantumu. Aku hanya punya kemampuan membunuh naga. Cao Xiaoli bertanya dengan rasa ingin tahu, jadi, apa sebenarnya yang bisa kau lakukan sebagai penguasa kerajaan Nether? Ning Xiaoling merentangkan kakinya yang ramping, menatap langit, dan berkata, aku bisa mengendalikan negeri ini, mengendalikan aliran angin dan pertumbuhan bunga-bunga di sini. Akhir-akhir ini, aku juga mencoba mengendalikan aula belakang, aula yang terhubung dengan laut reruntuhan. Aku bisa merasakan laut samsara menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Mungkin tak lama lagi aku akan memiliki kemampuan untuk mengendalikan hidup dan mati serta membangkitkan orang-orang seperti Raja Neraka dalam cerita. Cao Xiaoli tidak begitu mempercayainya. Ia bertanya, jika suatu hari nanti aku mati, maukah kau mengambil jiwaku dari laut samsara? Ning Xiaoling berpikir sejenak dan berkata, itu tergantung pada penampilanmu. Bagaimana penampilanmu? Tentu saja kau berusaha menyenangkanku, kata Ning Xiaoling dengan percaya diri. Mulai hari ini, sajikan teh dan air untuk Suster Ning, usap bahu dan punggungnya. Jika Suster Ning bahagia, dia akan mencoret namamu dari kitab kehidupan dan kematian. Bagaimana bisa kau bicara dengan saudari Saomu? Aku sudah mencatat semua yang kau katakan, dan akan kuceritakan semuanya pada guru nanti, ancam Cao Xiaoli. Beraninya kau? Ning Xiaoling menerjang maju. Saat kedua wanita muda yang menawan itu berdebat di luar aula, sebuah getaran sumbang tiba-tiba meletus di langit di atas Netherworld. Mereka segera berpisah dan mengangkat kepala bersamaan, menatap langit. Tadi, sepertinya sesuatu yang mengerikan telah melewati sekte roh kuno. Dan cerita pun berakhir, nantikan cerita selanjutnya. Terima kasih telah mendengarkan.